Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sedekah subuh ditaruh langsung ke kotak amal masjid gimana Ustazah? Oke. Kalau teman-teman tim yang ke masjid boleh aja setiap subuh ditaruhkan ke kotak amal masjid 2.000 atau 5.000 setiap hari boleh saja. Adapun sedekah subuh yang dikumpulkan di rumah itu aku berpikir bagi teman-teman yang nggak ke masjid. Kalau nggak ke masjid kumpulkan di rumah, nanti sekali-sekali salurkan kepada yang berhak menerimanya. Sedekah subuh itu bebas aja. Boleh kasih makan kucing, tak termakan teman, kasih makan kawan, kasih mertua, kasih orang tua, belikan kado untuk orang, masak untuk Jumat berkah, kopi untuk orang yang main takraw di lapangan. Pokoknya sedekah itu bebas sih. Yang penting untuk orang lain, yang penting tidak untuk kita. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah niatnya karena Allah. Yang ketiga, tidak boleh melanggar syariat. Artinya uangnya mesti uang halal. Nah, kalau diletakkan di masjid, nanti masjid yang menyalurkannya, dia jauh lebih gampang. Tapi kalau dikumpulkan di rumah, kita yang menyalurkannya. Nah, hanya saja kalau kita di rumah itu lagi haid pun bisa kita letakkan. Kalau ke masjid kan ngapain subuh-subuh kalau lagi haid, ya kan? Nah, ini kemudahannya. Teknik cuman cara atau strategi aja. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sedekah subuhnya. Nih lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Karena mimpi buruk kalau diceritakan bisa jadi akan jadi doa. So kalau kita bangun tidur lalu kita mimpi buruk, cukup kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu menghadap ke kiri, meludah 3 kali sebagai isyarat aja. Puah, puah, puah. Lalu bangun dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Cukup berdoa saja. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa dan akan mendatangkan was-was dalam hidup kita. So, jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain ya. Semoga dengan kita cukup berlindung kepada Allah, cukup kok untuk menjadi satu momentum untuk kita bisa melakukan ibadah seperti biasa tanpa rasa was-was. Insya Allah Allah nggak akan zolim kok kepada hambanya. Cukup perbanyak ta'awuz sebelum tidur supaya kita terlindung dari mimpi buruk ya. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Lebih detail tentang sholat sunat witir. Sholat witir banyak yang beranggapan kalau hanya dilakukan di dalam Ramadan aja. Padahal witir itu bisa dilakukan di dalam dan di luar Ramadan. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yaitu sholat witir, sholat duha, dan puasa 3 hari setiap bulannya. Atau puasa yaumul bid. Witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Jadi witir nggak boleh 2 kali, witir cuma boleh 1 kali saja. Misalnya sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali. Ya iya dong, karena kalau dilakukan 2 kali dia jadi genap. Misalnya sebelum tidur 3, tengah malam 3, jadi genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, jadi 2, genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, jadi 4, genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, jadi 2, genap. Maka witir cuma boleh 1 kali aja. Kalau witir mau dilakukan 3 rakaat 1 kali salam, tidak pakai tahiyat awal dan rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendeknya. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi tidak sama kayak maghrib yang pakai tahiyat awal. Witir nggak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek. Atau kalau mau dikerjakan 2 dan 1 juga bisa. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh 2 rakaat. Lalu kemudian sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ayatnya apa? Ayatnya semampunya aja. Ayat-ayat lain juga nggak ada masalah. Walaupun witir itu sangat dianjurkan baca ad-duha dan al-ikhlas al-falak an-nas. Tapi nggak juga kok. Ayat lain pun nggak masalah. Semoga bermanfaat ya. Nih lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Fadilah sedekah. 1. As-sadaqatu tamna'u mitattassu. Sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. 2. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekahlah kalian karena sedekah itu ibarat memadamkan dan menghapuskan dosa, ibarat api yang dipadamkan oleh air. Yang ketiga, menjauhkan kita dari api neraka. Rasulullah pernah bersabda bahwa lindungi diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma yang kalian sedekahkan. So, setiap kita bersedekah maka kita melindungi diri kita dari panasnya api neraka. Yang keempat, kalau kita berbuat baik, sedekah akan kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kembali dia. Kalau kita berbuat buruk, kembalilah dia. Yang kelima, saat kita bersedekah, doa kita diijabah. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan apapun yang kita ingin doakan. So, semangat sedekah ya, terutama sedekah subuhnya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Misalnya kita punya hutang, lalu kita pengen sedekah 2.000 satu hari, boleh nggak? Jawabannya adalah boleh dong. Misalnya hutangnya masih lama nih jatuh temponya, masih 2 tahun lagi, masa nggak boleh sedekah hari ini walaupun cuma 2.000? Jawabannya boleh. Justru sedekah itu akan melapangkan rezeki kita supaya dengan syukur-syukur kita mampu membayar hutang kita. Yang tidak boleh itu adalah hutangnya 2 juta. Ada uang 2 juta hari ini. Malah kita mendulukan sedekah daripada bayar hutang. Jatuh temponya sama. Tapi kalau jatuh temponya masih jauh, lalu kita pengen sedekah 2.000, nggak ada masalah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap keburukan akan dibalas dengan keburukan, setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Tetaplah sedekah, semoga justru dengan sedekah rezeki kita semakin baik. Manfaat sedekah juga banyak. As-shadaqatu tamna'u mitattassu. Sedekah menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Sedekah bisa memadamkan dosa kita seperti air yang memadamkan api, dan sedekah juga bisa mengeluarkan kita dari api neraka. Rasulullah bersabda, jauhilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.